saya beli mobil bekas, datang berdua. Penjual dengan pembeli, dia bilang, I want to sell my car to this guy. Oke, ya udah. Amat, dia bilang, udah tanda tangan selesai. Gampang dibuat. I want to sell my car to this guy. Dia bilang, is he your brother? No. Dia bilang, oh, nggak ada hubungan saudara kan? Ya oke, dia bilang, ada pajaknya kan? Dari penjualan, udah selesai, langsung keluar nomor plat baru. Nah, dikasih nomor plat baru, nanti kita pasang sendiri. Dibuat sederhana itu, setengah jam itu. Dibuat gampang lah. Ya. Biasanya pengalaman saya di Malaysia mau bayar pajak mobil itu gampang sekali. Kita datang ke kantor pos saja, kita serahkan apa surat-suratnya langsung bayar. Jadi tidak perlu ke Samsung. Nggak kemana-mana. Iya. Kantor pos itu kan banyak kan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi. Saya Al-Mizanul Fa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita kaget ya pemberitaan bahwa yang tidak bayar atau yang belum bayar pajak kendaraan bermotor itu kendaraan motornya, mobil atau motornya akan disita, ya, ditilang dan disita. Kemudian ada penjelasan dari aparat polisian, ya, Brigjen siapa itu lupanya, bahwa ini nggak akan disita mobilnya, tapi tilangnya akan dijalani terus. Nah, ini melihat keadaan ini kita lihat dari objektivitas ya penerbitan SIM, objektivitas dari penerbitan surat tanda kendaraan bermotor STNK, dan juga prinsip-prinsip dasar perpajakan, ya, prinsip-prinsip perpajakan terutama dalam keadaan yang susah seperti sekarang ini. Nah, untuk itu sudah hadir di studio kita narasumber biasa ya, Profesor Dr. Chandra Imurila, ya, bidang studinya itu adalah kebijakan publik, dan ini pas sekali, dan juga beliau ini sama seperti saya pensiunan pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Beliau ini menyelesaikan studinya di tingkat master di Harvard University dan tingkat PhD di University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat. Ya, dan teman lama, a long time friend, ya, mulai dari SMA sampai di UNSI dan seterusnya. Assalamualaikum Pak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita mendudukkan persoalan masalah SIM, STNK, dan pajak kendaraan bermotor ini supaya lebih adil, masyarakat lebih dihargai, pemerintah lebih merayap, melindungi rakyatnya, gimana nih kira-kira? Ya, adanya isu tentang SIM, STNK, dan bahkan ada berita mau menyita kendaraan motor khususnya. Ini merupakan berita yang agak mengejutkan rakyat, ya. Betul. Ya. Jadi ini merupakan suatu hal yang bisa membuat gejolak kalau memang ini dilakukan. Tapi untungnya ada pembantahan. Iya, penjelasan dari Brigjen polisi apa itu, bahwa nggak disita. Alhamdulillah. Iya. Tapi di lain pihak memang kita melihat di jalan-jalan atau di sekitar rumah itu banyak sekali motor-motor khususnya yang tidak pakai plat nomor. Ya. Nggak pakai plat nomor, ya. Dipotong gitu. Iya. Itu mengapa? Mungkin karena mereka takut kalau memakai plat nomor yang sudah habis kadaluarsa, itu akan ditilang. Tapi kalau dia tidak pakai plat nomor, artinya memang berarti tidak membayar pajak sekali, belum didaftarkan. Betul, iya. Nah, ini merupakan hal yang sangat risaukan juga. Menggambarkan bahwa disiplin masyarakat untuk membayar pajak itu menurun. Iya. Ini harus diselidiki oleh pemerintah. Kenapa adanya penurunan kesadaran membayar pajak kendaraan ini menurun? Kan pajak motor atau pajak kendaraan ini kan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Betul. Jadi
aktivitas daerah. Khususnya untuk berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kalau di US itu pajak kendaraan motor ini hanya satu itu untuk jalan raya aja, dan jalan rayanya bagus sekali ya. Jadi pajak kendaraan motor, kemudian pajak gas ya, bensin ya, semuanya untuk jalan raya aja, nggak boleh digunakan untuk lain lagi. Gini Pak Chandra, kita tahu memang pemerintah daerah itu membutuhkan dana untuk bangun jalan dan lain-lainnya di satu pihak. Dan kita kenal bahwa prinsip perpajakan yang adil itu antara lain ability to pay, ya, kemampuan masyarakat untuk membayar. Nah, dalam keadaan kita yang lagi susah ini sekarang, PHK besar-besarannya banyak sekali ya, daya beli masyarakat merosot dan banyak sekali yang menunggak, ya, yang menunggak bayar pajak ya, PKB, pajak kendaraan bermotor. Kalau menurut saya seharusnya ada suara dari atas ya, dari pusat menyatakan, misalnya ya, karena keadaan ekonomi lagi ini susah dan rakyatnya lagi menderita, jadi ada pertimbangan lah untuk memberikan keringanan atas pajak kendaraan bermotor. Ini gimana Pak? Ya, memang pajak kendaraan bermotor ini kan bagi rakyat sekarang ini dirasakan berat ya, kalau misalkan kendaraan itu misalkan tidak merupakan kendaraan yang digunakan untuk berusaha. Iya, dipakai juga jarang. Jarang atau hanya dipakai sekali-sekali gitu kan. Nah, ini kan memang agak berat ya, karena apalagi kalau ada ekonomi yang sekarang ini. Ya. Betul. Jadi pemerintah juga perlu meninjau mungkin pajak kendaraan motornya, apakah ini salah satu alasan mengapa rakyat tidak membayar pajak kendaraan, itu mungkin biayanya atau pajaknya terlalu tinggi. Mungkin perlu disesuaikan dengan ekonomi yang sekarang ya. Agak menurun sekarang ya. Kemampuan membayarnya menurun. Dan juga pajak kendaraan itu kan seharusnya disesuaikan dengan umur kendaraan. Umur kendaraannya makin tua dari tahun ke tahun, seharusnya pajak kendaraan juga makin menurun. Kalau di kita nggak sama, yang tahun 2012 pajaknya 5 juta sama sampai sekarang, ya nggak turun-turun. Seharusnya turun tiap tahun itu. Iya, jadi harus membantu masyarakat juga, karena kemampuan dia untuk membayar pajak itu menurun sesuai dengan kendaraannya yang makin menurun. Jadi fungsi ekonominya makin menurun. Itu ya. Apalagi mobil jarang dipakai. Seperti mobil pensiunan, jarang, mungkin sebulan sekali nggak dipakai atau 2 bulan sekali nggak dipakai. Itu pemeliharaannya makin banyak. Dan juga kalau misalnya kan BBM-nya juga naik kan, itu kan Oke. Tapi tadi ada juga hal-hal yang perlu diingat oleh pemerintah ya, pemerintah daerah. Jadi penggunaan pajak kendaraan itu seharusnya jelas untuk apa. Lebih jelas. Itu kan pajak kendaraan bermotor itu langsung digunakan untuk pelayanan masyarakat di bidang pengangkutan atau jalan raya ya, di jalan raya. Jadi digunakan untuk apa saja, apakah untuk jalan raya, apakah untuk membetulkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perpajakan kendaraan motor, betul. Pelayanan SIM, sebagainya, itu harusnya jelas. Kalau saya lihat dulu waktu pengalaman saya di Malaysia, Massachusetts, Oke, Harvard ya, Washington lah ya. Itu saya lihat di kantor pelayanan pajak kendaraan motor itu. Itu kita bisa lihat pajak yang dari kendaraan bermotor itu digunakan untuk apa saja. Jelas sekali ya, terlihat. Jadi masyarakat tahu, ini pajak saya digunakan untuk ini, untuk ini. Betul. Ditulis atau di papan pengumuman di kantor-kantor pelayanan pajak. Betul. Jadi masyarakat sadar. Mendorong willingness to pay-nya itu dapat didorong lah. Jadi mereka menyadari bahwa pajak yang mereka bayar itu digunakan untuk kepentingan mereka juga. Untuk kepentingan betul. Jadi bukannya hal-hal yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Jadi ada keterbukaan, transparansi penggunaan uang pajak kendaraan motor itu akan mendorong willingness to pay. Dan selama ini rakyat kita cukup baik, walaupun tertutup,
umumnya bayarnya rutin, ya jarang sedikit sekali. Tapi kalau sekarang itu besar sekali, mungkin sekitar tinggi sekali. Saya pernah datang ke Samsat itu melihat daftarnya banyak sekali yang nggak bayar. Dan kalau menurut saya Pak, ya dalam keadaan sekarang ini, kendaraan bermotor yang umurnya lebih tua dari 5 tahun gratiskan saja, tinggal bayar yang 5 tahun itu yang lebih tepat daripada berlarut-larut ya, membiarkan masyarakat merasa tertekan nggak bayar utang. Nah sekarang mengenai STNK Pak, ya kita punya pengalaman juga ya di Amerika Serikat atau di Malaysia di mana STNK itu tanda kepemilikan kan, ownership dari kendaraan bermotor kan. Jadi nomor kendaraan bermotor itu ya, nomor polisinya itu sebenarnya melekat kepada orangnya. Sepanjang orangnya nggak berganti ya, atau sepanjang orangnya masih hidup, itu nggak perlu diperpanjang ya, plat nomor itu nggak perlu diperpanjang. Kalau kita berlakukan 5 tahun sekali. Nah ini gimana Pak? Ya sama juga dengan SIM ya, misalnya STNK itu kan sekarang ini kan berlaku 5 tahun ya. Ya tapi juga ada alasan katanya kata pemerintah karena mobil itu atau kendaraan itu harus dikir tiap 5 tahun. Jadi izinnya juga harus diperlukan tiap 5 tahun. Nah ini mungkin salah satu alasan aja mengapa kita melakukan SIM atau STNK 5 tahun. Kalau SIM itu lain lagi karena kondisi fisik seseorang itu kan selama 5 tahun mungkin berubah, mungkin dari matanya, dari kemampuan mobil atau motor itu berubah ya. Nah makanya ada semacam peraturan 5 tahun sekali itu dirubah. Tapi kalau di Malaysia itu SIM itu 10 tahun sekali. 10 tahun sekali malah. Diperpanjang ya, 5 tahun ya. Nah, mungkin kendaraan juga begitu, kalau misalnya memang perlu diperiksa kembali. Mungkin jangan 5 tahun, mungkin 10 tahun sekali cukup. Kalau merepotkan masyarakat. Apalagi kalau kendaraan yang jarang dipakai ya, mungkin udah 10 tahun hanya beberapa kilometer aja. Nah, itu. Ya, dan betul itu kalau dia jarang dipakai ya kirnya itu. Saya ingat juga kalau di Amerika kirnya itu gampang. Ya kalau kita kan harus ke Samsat nunggu yang. Kalau di sana ke bengkel-bengkel itu aja kan, mereka diberi otoritas, diberi otoritas dan tanda tangan. Oke ya, nah, dibuat gampang lah di sana. Presiden juga tidak terlalu berbeda. Iya, gitu. Dan juga salah satu cara untuk meringankan masyarakat pajak kendaraan itu ya dengan adanya pemutihan ya. Pemutihan ya. Jadi semacam yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ya. Dia telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak tahun yang sekarang dan pajak-pajak yang tertunggak pada tahun-tahun yang lalu itu dibebaskan. Itu sangat itu bagus sekali, itu memang diharapkannya sekali masyarakat itu. Jadi, banyak masyarakat yang sekarang berbondong-bondong ke Samsat untuk membayar pajak yang sudah tertunggak tadi. Tapi diharapkan masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya harus patuh ya, yang nunggak 3-4 tahun udahlah dibuktiin semua, tinggal bayar tahun sekarang dan tahun-tahun berikutnya, dan biayanya juga pajaknya diturunkan kalau kendaraannya sudah berumur. Ya kira-kira gitu. STNK itu harus melekat kepada orangnya ya, jangan melekat dengan umurnya ya. Kalau orangnya nggak mati ya atau nggak berubah, itu nomor STNK nggak perlu dirubah, itu nggak perlu diperpanjang. Hanya mungkin kirnya ya, kir mobilnya itu wajib ya, ada kir 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali. Dan juga ada beberapa orang yang membeli kendaraan dari orang lain ya, dan ternyata kalau waktu mereka mau membayar pajak harus menggunakan KTP orang yang sesuai dengan namanya di STNK dan di PKB. Kadang-kadang ini ada masalah, misalkan orang itu tahu-tahu sudah melapor ke Samsat bahwa dia sudah menjual kendaraannya, sehingga orang tersebut yang membeli kendaraan itu tidak bisa membayar karena sudah bukan miliknya lagi di Samsat. Nah ini banyak orang yang kesulitan itu. Termasuk anak saya yang barusan membeli mobil, karena itu sudah dihilangkan namanya dari kantor Samsat atau polisi, sehingga dia tidak bisa membayar mobil itu. Terpaksa dia harus balik nama kan repot lagi, harus
pikir lagi, harus apa itu namanya? Iya, banyak lah urusannya, nggak dibuat mudah ya. Segala macam. Kalau balik nama, saya ingat ya, kalau di US itu, di Amerika, saya beli mobil bekas, datang berdua. Penjual dengan pembeli, dia bilang, I want to sell my car to this guy. Oke, ya udah. Amat, dia bilang, udah tanda tangan selesai. Gampang dibuat. I want to sell my car to this guy. Dia bilang, is he your brother? No. Dia bilang, oh, nggak ada hubungan saudara kan? Ya oke, dia bilang, ada pajaknya kan? Penjualan, udah selesai. Langsung keluar nomor plat baru. Nah, dikasih nomor plat baru, nanti kita pasang sendiri. Dibuat sederhana itu, setengah jam itu. Dibuat gampang lah. Ya. Terus pengalaman saya di Malaysia mau bayar pajak mobil itu gampang sekali. Kita datang ke kantor pos saja, kita serahkan apa surat-suratnya langsung bayar. Jadi tidak perlu ke Samsung. Nggak kemana-mana. Iya. Kantor pos itu kan banyak kan. Iya. Tidak perlu harus antrian ya, samsat ya. Nah, sekarang ini dengan secara online sudah tersedia secara online, seharusnya ini bisa memudahkan masyarakat membayar. Nyatanya enggak juga. Ya online malah membingungkan. Kita udah daftar online, datang ke sana juga, ya urusannya masih rese juga. Jadi online di kita itu berbeda. Online tujuannya teknologi itu untuk memudahkan. Tapi di tempat kita dalam banyak kasus, ya teknologi itu digunakan malah untuk menyulitkan. Ini susah lah. Terutama untuk orang-orang tua yang gagap teknologi, seharusnya lebih mudah. Tidak menyulitkan orang-orang untuk membayar. Menunaikan kewajiban. Ya demikian pemirsa, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi pesan kita, mobil-mobil yang sudah tua nggak perlu lagi bayar pajak kendaraan bermotor. STNK melekat dengan orang yang nggak perlu 5 tahun sekali diganti. Dan apalagi itu tadi Pak, STNK, SIM juga seharusnya berlaku seumur hidup ya, sama seperti KTP. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.